Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, mari sebelumnya kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun materi kita pada kali ini yaitu tentang Microsoft Office. Ya. Nah, adapun pembahasannya yaitu mulai dari kita pengenalan apa itu Microsoft Office, terutama Microsoft Office Word, kemudian pengaturan kertas pada Microsoft Office Word, pengaturan teks, pengaturan gambar, membuat tabel, pengaturan simbol atau membuat rumus otomatis di dalam Microsoft Office Word, kemudian pengaturan posisi kertas berbeda dalam satu dokumen, pengaturan kolom atau kolom koran, kemudian membuat dan mengatur nomor halaman, kemudian membuat daftar isi otomatis, dan terakhir kita akan masuk ke dalam sebuah contoh pembuatan dokumen dengan menggunakan Microsoft Office Word dari apa yang telah kita pelajari. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu Microsoft Office. Nah, di sini dijelaskan bahwa Microsoft Office adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi terutama Microsoft Windows. Dan juga saat ini telah ada Microsoft Office yang dapat digunakan atau dapat dijalankan di perangkat macOS ataupun di iOS. Nah, contohnya di sini ada yang namanya Microsoft Office 365. Itu bisa dijalankan di macOS. Jadi tidak hanya di Windows tapi juga bisa dijalankan di macOS ataupun di iOS ataupun di Android. Nah, beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, PowerPoint, dan Access, serta masih banyak yang lainnya. Tapi yang sering digunakan untuk pengolahan data perkantoran itu ada 4. Nah, kemudian kita lihat satu persatu fungsi dari keempat aplikasi dari Microsoft Office tadi. Yang pertama untuk Microsoft Word. Microsoft Office Word itu digunakan untuk pengolahan kata. Jadi untuk Microsoft Office Word itu digunakan untuk pengolahan kata seperti membuat dokumen, membuat surat, membuat buku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Microsoft Office Excel itu digunakan untuk membuat pengolahan data atau dapat melakukan pengolahan data berupa angka ataupun nanti teks yang dapat membantu akuntan, administrasi ataupun untuk perusahaan yang membutuhkan pengolahan angka sehingga nanti bisa membuatkan sebuah laporan. Nah, kemudian aplikasi untuk Microsoft Office PowerPoint. Nah, aplikasi ini digunakan untuk presentasi. Nah, biasanya digunakan oleh tenaga pendidik, pelajar, trainer ataupun manajer perusahaan untuk melakukan presentasi atau seminar perusahaannya. Kemudian yang keempat yaitu Microsoft Office Access. Nah, untuk software Microsoft Office Access ini biasanya digunakan untuk program aplikasi atau kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Office Access ini. Nah, contohnya seperti aplikasi penjualan. Jadi, data tidak hanya tersaji di dalam tabel, tapi kita dapat menginputkan data berupa form aplikasi. Nah, nanti kita juga akan membahasnya di sana adalah database, sehingga data-data yang tersimpan ataupun data-data yang kita masukkan itu tersimpan ke dalam database dan bisa digunakan kembali apabila dibutuhkan. Nah, ini sejarah singkat dari Microsoft Office. Jadi, Microsoft Office itu pertama kalinya itu tahun 1990, ya, seperti yang ada di slide. Sampai saat ini itu banyak sekali versi terbaru dari Microsoft Office. Termasuk saat ini sudah ada Microsoft Office 2019. Namun yang paling banyak digunakan saat ini terutama untuk yang menggunakan sistem operasi Windows 7 itu kebanyakan menggunakan Microsoft Office 2007. Nah, sedangkan yang aplikasi atau sistem operasi bukan Windows atau selain Windows
seperti macOS, Android, iOS, itu juga bisa menggunakan aplikasi dari Microsoft Office ini. Tapi versinya adalah yang 365, itu dibuat pada tahun 2011. Baik, langsung saja kita lihat tampilan dari Microsoft Office Word. Nah, ini yang ada di layar saudara, itu adalah tampilan dari Microsoft Office Word tahun 2007. Ini yang versi 2007. Untuk versi di atasnya itu kurang lebih hampir sama. Jadi tidak terlalu banyak perubahan, terutama hanya dari segi tampilan dan fitur tambahan lainnya. Tapi sebagian besar itu tampilannya hampir sama. Nah, kita lihat apa saja fungsi-fungsi yang terdapat di dalam aplikasi ini. Nah, ini. Ya, kita lihat dari atas. Di dalam aplikasi Microsoft Office Word, di jendela aplikasi ini, itu kita lihat ada tombol Office. Ya. Tombol Office ini nanti ketika diklik itu akan banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan untuk menyimpan data, membuat dokumen baru, kemudian untuk pengaturan dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya itu ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini digunakan untuk mengakses atau dapat digunakan apabila dapat digunakan untuk fitur-fitur yang sering digunakan oleh pengguna aplikasi ini. Nah, fitur-fitur yang sering digunakan itu apa? Seperti simpan, kemudian seperti undo, redo, preview, dan lain sebagainya, termasuk cetak dan lain sebagainya. Nah, di Quick Access Toolbar ini disajikan, dan kita juga bisa menambahkan fitur yang ada di Quick Access Toolbar ini dengan cara customize di sini. Ya, standarnya biasanya hanya simpan, undo, redo, kemudian preview, cetak, nah itu biasa standarnya. Tapi ini bisa ditambahkan dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan apa yang sering kita jalankan atau gunakan. Kemudian ada fungsi tabular. Nah, di sini di dalam tab itu terdapat beberapa menu, contohnya seperti home, insert, pack layout, reference, my links, review, view, ya. Nah, berikut dengan fitur-fitur yang ada di dalam menunya sendiri. Ya, nanti kita jelaskan fitur-fitur ini. Nah, kemudian di kanan atas itu juga ada untuk pengaturan jendela seperti menyembunyikan, memperkecil layar atau mengeluarkan aplikasi. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada tombol dialog. Nah, tombol dialog ini gunanya adalah untuk melihat apa saja fitur lainnya yang ada pada misalnya paragraf. Jadi pada bagian paragraf tidak hanya ini saja yang ada pada fitur paragraf tersebut, tapi masih ada yang lain. Untuk melihatnya kita klik tombol dialog ini. Termasuk juga untuk font. Untuk font itu tidak hanya ini saja fiturnya, tapi kita bisa lihat fitur yang lainnya dengan cara klik pada tombol dialognya. Kemudian styles, editing, dan lain sebagainya, termasuk nanti yang ada di dalam menu-menu lain ini. Kemudian kita lihat ke bawahnya, sebelah kiri bagian tengah. Nah, di sini ada lambang tab. Nah, ini biasanya lambang tab ini untuk menandai posisi role di mana kita ingin mengerjakan sesuatu pada halaman kerja. Kemudian view ruler. Nah, ini kita bisa menyembunyikan atau menampilkan garis bantu ini. Kemudian di bawahnya itu ada garis penggulung. Nah, ini untuk scroll ke bawah ataupun scroll ke atas, melihat ke bawah atau melihat ke atas. Kemudian ini row, ini hampir sama dengan yang atas ini. Jadi ini kalau seandainya ingin kita hilangkan atau tidak kita tampilkan atau disembunyikan, itu tinggal diklik bagian ini. Kemudian di bawah ruler itu ada baris status. Nah, baris status ini berisikan informasi, misalnya seperti kita berada di halaman keberapa, jumlah halaman dokumen kita berapa,
Kemudian jumlah katanya ada berapa, itu semuanya berada di dalam baris status ini. Kemudian pengaturan tampilan halaman kerja. Ya, ini kita bisa lihat penuh atau kita lihat per bagian dan lain sebagainya, tergantung nanti kebutuhan kita ingin melihat tampilan kerja kita seperti apa. Kemudian juga bisa kita lakukan perbesaran atau pengecilan dengan menggunakan fitur zoom di sini. Bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan. Dan yang di tengah ini merupakan ada halaman kerja di mana kita membuat dokumen itu nantinya. Baik, langsung saja kita lihat aplikasi dari Microsoft Office Word ini. Nah, di sini sudah saya tambahkan di bawah toolbar ini aplikasinya sehingga bisa direct langsung membuka aplikasi Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2007. Nah, jadi ini fitur-fiturnya yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, pada bagian tab di sini banyak sekali menu yang bisa kita pilih, ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat membuat dokumen nantinya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja fitur atau menu yang terdapat di dalam Microsoft Office Word ini atau Microsoft Word ini. Ya. Yang pertama menu Home. Menu Home ini terdiri dari beberapa dialog, ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada clipboard, ya. Di dalam clipboard di sini ada untuk cut, copy, format painter dan lain sebagainya. Nah, ini ketika diklik ini masih banyak tampilan di sini, nantinya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk font. Nah, untuk font, nah ini bagian untuk mengubah gaya dari tulisan. Kemudian ini pengaturan besar kecilnya huruf yang kita gunakan atau teks yang kita buat. Kemudian ini untuk menebalkan teks, miringkan teks, garis bawah, garis coret untuk teks, kemudian pangkat bawah, kemudian pangkat atas, kemudian ini untuk pengaturan teks ukurannya secara otomatis, misalnya untuk huruf kapital di awal, huruf kapital itu yang besarnya hanya di awal saja, kemudian hanya huruf kecil saja di semuanya, kemudian huruf besar semua, kemudian huruf besar berada di setiap awal kata, kemudian huruf besar berada di setelah huruf pertama dari kata. Nah, ini bisa nanti digunakan untuk membuat teks, apakah hurufnya huruf besar semua atau hurufnya huruf kecil semua, tergantung dengan kebutuhan. Kemudian ini untuk sama dengan untuk memperbesar teks, tapi naik satu tingkat. Kalau ini untuk turunkan ukuran teks, turun satu tingkat. Ini untuk menghapus, ini untuk menambahkan warna pada teks, ini untuk stabilo, ini pada bagian font. Nah, ini untuk dialognya. Nah, ini tampilan dialog dari fitur font, ya. Ini kita bisa lakukan pengaturan nantinya sendiri. Nah, kemudian ini untuk paragraf. Ini untuk melakukan atau membuat sebuah poin, apakah itu berupa tanda titik dan lain sebagainya, atau berupa angka ataupun huruf. Kemudian ini untuk pembuatan biasanya untuk list library, ya. Kemudian ini untuk mengatur posisi paragraf, apakah itu rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun rata kiri kanan. Kemudian ini untuk pengaturan spasi, pengaturan warna, dan lain sebagainya. Ini untuk tabel. Nah, ini untuk paragraf nanti bisa dilihat sendiri. Ini untuk style dan sebagainya. Kemudian pada menu insert juga seperti itu.
kita ada pilihan cover page. Nah, ini cover page berupa template nantinya yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kalau ingin digunakan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini templatenya. Kemudian ini untuk membuat halaman atau halaman baru. Kemudian ini untuk page break, memisahkan halaman. Kemudian ini untuk membuat tabel, serta banyak sekali fitur lainnya yang nanti kita akan coba bahas langsung pada saat prakteknya. Oke, langsung saja kita praktekkan.